Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang maha subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas terkait dengan sebab-sebab orang tidak mendapat hidayah. Sebab-sebab orang tidak mendapat hidayah. Karena sering kita mendengar ya, kalau Allah sudah tidak memberikan hidayah, seolah-olah Allah dizalim. Padahal Allah tidak pernah zalim dan mustahil zalim. Allah itu mustahil zalim. Orang tidak mendapat hidayah itu banyak penyebabnya. Salah satu di antaranya adalah sombong. Kalau kita belajar akidah itu kan ada dari hadis ya, al-imanu tasdiqun bil jinan, al-imanu tasdiqun bil qalbi, ya, bil jinan itu bil qalbi, wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu meyakini atau membenarkan dengan hati. Nah, hati itu terdiri dari dua unsur. Hati ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada qaulul qalbi, kata hati. Yang kedua amalul qalbi, amal hati. Jadi ada kata hati, ada amal hati. Kalau kata hati semua manusia sama, termasuk iblis, termasuk Fir'aun. Jadi semua manusia kalau kata hatinya sama, yang membedakan itu adalah amal hati. Amal hati itu reaksi dari kata hati. Reaksi dari kata hati itu bisa negatif, bisa positif. Nah, saat negatif tidak akan dapat hidayah. Positif pasti dapat hidayah. Yang negatif itu penyebabnya banyak. Salah satu di antaranya takabur. Di antaranya takabur. Kita contohkan takabur ini iblis ya. Iblis mengenal Allah enggak? Iblis mengenal Allah enggak? Mengenal. Iblis itu mengenal Allah. Iblis tahu Allah itu esa. Iblis tahu yang menciptakan langit dan bumi dan bahkan yang memberikan rezeki, memberikan umur kepada iblis termasuk pada makhluk yang lain. Tahu. Tapi kenapa tidak dapat hidayah? Penyebabnya takabur, sombong. Kalau kita mah sombong itu maaf ya, jalannya agak sedikit
bilang kencang dikit, sombong amat. Sombong itu batrul hak, menolak kebenaran. Jadi harus jelas dulu ya, sombong itu menolak kebenaran. Walaupun orang itu sopan, tapi kalau orang menolak kebenaran itu tetap aja sombong. Karena ya perilakunya sopan, ramah, tapi dia menolak kebenaran. Maksudnya menolak para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, ajarannya ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lantas ditolak, itu namanya sombong. Jadi siapapun yang menolak kebenaran itu tidak akan dapat hidayah. Contohnya iblis. Kita kan mengatakan kafir itu adalah ateis kafir. Kafir itu adalah orang yang nolak. Ya, salah satu penyebab nolaknya karena sombong. Allah memberikan contohnya iblis. Kata Allah dalam Quran, wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Sedangkan Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Allah, kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Makanya yang pantas untuk takabur hanya Allah, mutakabir. Sombong itu sekali lagi yang menolak kebenaran, batrul, menolak kebenaran. Jadi siapapun yang menolak kebenaran tidak akan dapat hidayah. Kebenaran itu dari mana? Pasti dari Allah, turun kepada para utusannya, yaitu para nabi, para rasul. Kata Allah, kebenaran itu datang dari Allah. Kalau kita lihat Quran surah Al-Kahfi ya, ayat 29 ini, wa qulil haqqu mir rabbikum wa qulil haqqu mir rabbikum. Sedangkan Al-Kahfi ayat 29. Surah 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki untuk beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki untuk kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Jadi kebenaran itu datang dari Allah, diturunkan kepada para manusia pilihan Allah, yaitu para rasul, para nabi, dan disampaikan oleh rasul dan nabi itu di zamannya masing-masing kepada umatnya masing-masing. Ada yang nolak, ada yang nerima. Yang nerima disebut muslim, yang nolak disebut kafir. Salah satu penyebab menolaknya itu diantaranya adalah sombong. Jadi kata Allah, paman sa'a fal yu'min, paman sa'a fal yakfur. Barang siapa yang mendaki beriman, silakan beriman. Mendaki kafir, silakan kafir. Jadi muslim dan kafir itu adalah pilihan. Maaf ya, kita pas sering ngomong, sudah tercatat Allah mahfud, betul sudah tercatat ya Allah mahfud, sudah itu sangat betul. Karena Allah itu tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah itu maha tahu, sekali lagi, bukan tahu lagi, maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi,
dan yang akan terjadi. Allah tahu. Maka sudah tercatat di lauh setiap daun yang jatuh saja gitu. Daun yang jatuh, bayangkan miliaran daun jatuh setiap detik gitu. Itu Allah tahu, tidak ada tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada ya, tanpa sepengetahuan Allah. Dan semuanya tercatat di lauh. Itu harus diyakini oleh kita. Allah mampunya kemana? Itu bukan urusan kita. Akal kita terbatas. Kita tidak akan mampu. Jangankan Allah mampu ya. Kita akan hidup. Disebut hidup itu kumpulnya jasad dan ruh. Ruhnya aja kita tidak tahu. Bentuknya bagaimana? Begitu disebut mati, pisah antara jasad dengan ruh, kan gitu. Tapi ruhnya bentuknya gimana gitu? Bisa ditahan nggak? Ya nggak bisa. Was'aluna kulir ruh min amri Rabbi wa ma utitu minal ilmi illa. Itu aja sekelas Rasul ya. Rasul itu ilmunya sangat banyak kalau menurut kita. Tapi kalau di hadapan Allah sedikit yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saking banyaknya ilmu Allah. Nah kembali tadi kepada iblis ya, contoh. Karena takabur, iblis itu bukan tidak mengenal Allah, bukan tidak tahu Allah. Bahkan yang bisa menghidupkan, mematikan itu Allah. Maka iblis itu minta panjang umur karena percaya bahwa Allah lah yang pemiliknya, tahu dia pemiliknya. Sayangnya dia tidak taat terhadap perintah Allah. Nolak perintah Allah. Nolaknya itu karena kesombongan. Maka disebut kafir. Jadi siapapun yang nolak kebenaran, ya kafir. Kalau nolak kebenaran. Kalau tidak melaksanakan, tahu itu tidak nolak, itu muslim, cuma berdosa. Tapi kalau nolak, beda ya. Nolak kebenaran dengan belum melaksanakan kebenaran, tapi tidak nolak, itu masih muslim. Tapi kalau nolak, kafir. Penyebab kedua, orang tidak dapat hidayah. Penyebab kedua, orang tidak dapat hidayah karena zalim. Zalim itu tidak akan dapat hidayah. Orang yang zalim tidak akan dapat hidayah. Zalim itu kalau berbahasanya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa bisyai fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Kalau secara bahasa ini peci harganya nggak seberapa, cuma 100.000. Tapi kalau taruh di kaki, zalim. Punya sepatu harganya 2 juta, ditaruh di kepala, secara bahasa zalim. Tadi kan kalau sombong iblis contohnya ya, jadi contoh manusia bisa kayak iblis. Kalau contohnya yang zalim itu, pertama orang kafir Quraisy, yang kedua orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini kata Allah, orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau orang menyembunyikan, berarti dia tahu nggak? Kayak ini gelas. Pada saat pengurus masjid nanyain, gelas tadi kemana? Padahal saya sembunyikan di saku saya. Pak Japarnya tahu nggak? Tapi Pak Japar pada saat tanya, lihat nggak gelas tadi? Enggak. Padahal Pak Japar tahu. Tapi Pak Japar menyembunyikan kebenaran. Jadi Allah memberikan contohnya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan Allah menyebutkan begini, orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad
lipatnya terhadap Nabi Muhammad. Seperti orang tua mengenal anaknya sendiri. Ini orang tua yang normal ya. Kita bicara orang yang normal ya. Kan ada orang tua yang tidak mengenal anaknya. Saat lahir kabur. Ada. Tapi kita bicara yang normal. Orang Yahudi dan orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri. Ustaz Ahmad anaknya berapa? 3 ya? 3 apa? Nah? Alhamdulillah 6 ya. Kalah saya. Anugerah dari Allah 6. Saya kira saya yang paling banyak 5. Ternyata ada Ustaz Ahmad. Kenal kan Ustaz Ahmad anak? Kenal. Karena ngurus kan. Kecuali tidak pernah ngurus. Bahkan kita tahu di mana ada tanda-tanda anak kita, tahu kita. Bahkan perilakunya juga tahu kita. Nah, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tahu persis terhadap Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad lewat kitab Taurat dan Injil, tapi mereka nolak terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Karena menyembunyikan kebenaran. Kenapa menyembunyikan kebenaran? Karena zalim. Coba lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Udah ketemu. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Padahal mereka tadi kalau kata hatinya benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu, benar yang disampaikan oleh para nabi, para rasul itu, kata hati. Tapi amal hatinya negatif, salah satu penyebabnya adalah zalim. Itu tidak akan dapat hidayah. Di antaranya Allah memberikan contoh ya, Yahudi Nasrani. Kalau kita kan telunjuknya ke Yahudi Nasrani aja. Siapapun gitu, siapapun orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan hidayah. Kita lihat Quran. Kalau Quran kan menafsirkan Quran tidak boleh satu ayat dengan ayat. Kita lihat Quran surat 27 ayat 14. Surat 27 surat An-Naml ya. Ayat 14. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Mereka mengingkarinya, padahal kata hatinya di situ maksudnya kata hati, bukan hati. Hati tadi terdiri 2 unsur ya. Ada kata hati, ada amal hati. Yang dimaksud di sini kata hati. Hatinya yakin gitu. Tapi karena zalim, sombong, zalim, maka dia tidak mendapat hidayah. Makanya kalau kita lihat Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may tawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauman zalimin. Pasti ini pasti zalimin tidak akan dapat hidayah. Innallaha la yahdil qauman zalimin.
Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang yakin kan? Tadi kan zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Sekalipun dia beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, kalau tidak beriman kepada Muhammad, dia tetap aja bukan muslim. Sebaliknya ya, dia meyakini Nabi Muhammad itu nabi juga, tapi bukan penutup para nabi, kafir juga. Yakin nggak? Makanya kalau masalah akidah ini hitam putih. Kalau masalah akidah itu beda dengan masalah fikih. Kalau masalah akidah itu hitam putih. Tidak meyakini, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir saja, itu murtad nggak? Sholat dia, saum dia, menutup aurat dia, baik dengan tetangga, baik dengan orang lain, muslim bukan? Bukan. Kalau tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi akhir. Kenapa tidak mengakui Nabi Muhammad nabi terakhir? Karena zulim, hasud, sombong. Kalau kita harus mengakui juga Nabi Isa sebagai nabi. Kita juga kalau tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul, murtad juga, bukan muslim. Makanya kalau orang non-muslim masuk Islam, orang muslim itu lebih cinta pada Nabi Isa daripada orang non-muslim itu sendiri. Ya kalau kita memang diwajibkan ya meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai nabi. Dan nabi itu tidak ada nabi bohong, tidak ada. Nabi itu pasti benar. Kenapa? Karena dia membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang itu harus orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang pakonan. Jadi penyebab kedua adalah zalim. Allah memberikan contohnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Hambanya yang berbuat zalim. Jadi jangan dibalik ya. Allah tidak berikan dia kepada orang lain tadi gitu kan. Padahal Allah itu tidak pernah zalim terhadap hambanya. Yang berbuat zalim itu adalah hambanya. Kita lihat Quran surah Al-Anfal ayat 51 ya. Al-Anfal ayat 51. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha, ada kata-kata wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah itu tidak pernah zalim ya. Dan Allah tidak suka dengan orang yang berbuat zalim. Benci, kalau tidak suka itu benci. Benci, marah Allah kepada orang yang zalim. Wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah menganiaya hamba. Jadi yang berbuat zalim itu tadi yang tidak dapat hidayah itu penyebabnya tadi salah satu di antaranya adalah zalim. Itu adalah yang bersangkutan. Makanya dalam Islam itu hebatnya dalam Islam ya. Kalau kita punya pilihan yang jelek, itu masih dikasih waktu sepanjang masih hidup. Milih yang benar. Disebut tobat. Jadi maaf ya, kalau ada orang sudah 70 tahun punya bajingan, sholat enggak, saum enggak, ngakunya muslim. Tiba-tiba dia merasa di jalan yang sesat. Lantas mencari benar. Dan dia mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Baru 1 hari dia sedang belajar serius tentang Islam gitu, mati dia. Itu namanya husnul pilihan bukan itu.
Sebaliknya tidak mustahil ya orang soleh gitu ya, tiba-tiba jadi ateis, mati dia, tidak sempat tobat, masuk neraka kekal neraka. Makanya masuk surga itu bukan semata-mata amal, tapi karena rahmat Allah. Kalau ngitung amal yang ngasih imbang lah, baru masuk Islam. Makanya kata Rasulullah, innal islama yahdimu makana qablahu. Islam akan menghapus dosa sebelum masuk Islam. Innal islama yahdimu makana qablahu. Walid bin Walid perang Uhud aja masih kafir. Itu perang Uhud masih kafir pada perang Badar. Itu masih kafir. Tapi kemudian masuk Abu Sufyan, Futuh Mekah baru masuk Islam. Beruntung ya. Kalau ngitung-ngitung dosanya masa lalu banyak amat, tapi kata Rasulullah, innal islama yahdimu makana qablahu. Islam akan menghapus dosa sebelum masuk Islam. Jadi dosa-dosa sebelum masuk Islam itu dihapus semua. Pilihan. Kita sudah ditakdirkan, gitu kan, sudah ditakdirkan. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Kan gini, membuat iman. Itu kan kalau lihat hadis arba'in itu, antum binabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Takdir itu ukuran. Ini baik, buruk, itu siapa yang menciptakan? Ya Allah. Yang menciptakan baik dan buruk Allah. Tapi manusia diberi kesempatan untuk memilih. Jadi jangan begini. Pada saat kita nakal gitu, maksiat, ini sudah takdirkan, enak aja. Takdir itu yang baik, ada yang buruk. Pada saat dia melakukan yang baik, pilihannya. Pada saat melakukan yang buruk juga pilihan. Jadi masuk neraka masuk surga itu pilihan kita. Kalau kita milihnya yang baik sampai ujung hayat ya, itu masuk surga. Kalau orang pilihannya sampai ujung hayat nolak Islam, itu pasti masuk neraka kekal. Tapi yang beruntung pilihannya jelek, di ujungnya milih yang benar sampai ujung itu baru. Tapi yang paling beruntung adalah sejak balik sampai ujung hayat. Sejak balik sampai ujung itu paling beruntung. Cuma masalahnya ujung kita tidak. Makanya tidak boleh muji orang itu masih hidup, karena kita tidak tahu perubahan. Yang dilarang juga kita mengatakan si A ini karena kafir pasti masyarakat, tidak boleh si A-nya ya. Karena tidak mustahil si A ini suatu saat dia mencari kebenaran lantas dapat hidayah. Atau orang soleh ini pasti masuk surga. Kalau dia soleh terus sampai ujung hayat, iya masuk surga. Tapi belum tentu, bisa aja murka. Kan tidak sedikit orang-orang yang kita saksikan. Mudah-mudahan, tapi kembali lagi tidak ada yang benar ya. Tadinya orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi karena pergaulan, makanya pergaulan itu pengaruhnya besar. Hati-hati. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sombong, yang zalim. Karena Anda tidak mustahil masuk ke dalamnya. Hati-hati. Penyebab ketiga, orang tidak mendapatkan hidayah. Bangga dengan ajaran nenek moyang yang nyangkut dengan kepercayaan. Ini hati-hati ya. Makanya orang yang benci dengan Islam itu gampang. Bikin aja budaya-budaya setempat yang nyangkut kepercayaan, yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu pemberontakan tanpa sadar kita sendiri. Islam tidak anti budaya ya. Islam mengembangkan budaya sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kalau sudah nyangkut kepercayaan bertentangan dengan Islam, ditolak. Jadi salah satu penyebab orang tidak dapat hidayah, bangga dengan ajaran nenek moyang yang nyangkut dengan kepercayaan, bertolak belakang dengan ajaran Islam. Allah memberikan contoh, ini contoh ya. Allah memberikan contoh.
Abu Jahal CS. Abu Jahal udah mati, makanya kasih contoh. Abu Jahal dan teman-temannya. Kita lihat pula surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana aw kana aba'u la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Al-Baqarah 170. Al-Baqarah 170. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana aw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila katakan kepada mereka itu siapa? Awas babun nuzulnya yaitu orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS. Jadi pada saat ditawarkan oleh Nabi Muhammad tentang Islam, kata Abu Jahal, tidak, kami sudah punya ajaran nenek moyang yang telah diwariskan turun. Hati-hati kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi Islam anti budaya? Enggak. Budaya itu adalah termasuk bagian dari Islam. Menghargai budaya sepanjang budaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Abu Jahal itu bukan tidak mengakui Nabi Muhammad itu orang yang baik. Makanya kan yang ngasih gelar Al-Amin itu kan Abu Jahal CS. Saat Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Kenapa? Jujur. Ini anak jujur banget, ini anak muda ini. Cerdas lagi. Tahu dia. Abu Jahal CS tahu gitu. Bahkan Abu Jahal CS ini dia membayangkan ya, nanti Jazirah Arab ini calon pemimpinnya adalah Muhammad. Karena Muhammad itu adalah jujur, cerdas. Bukan hanya jujur tapi cerdas. Kan ada orang jujur tapi tidak cerdas. Udah jujur, cerdas. Udah cerdas, amanah. Ini kan luar biasa. Jadi dicalon pemimpin. Tapi begitu Nabi Muhammad menerima wahyu dan disampaikan kepada Abu Jahal, rame-rame Abu Jahal CS tolak. Alasannya, kami telah punya ajaran yang turun-temurun dan nenek moyang kami kan gitu. Ini kan ajaran nenek moyang kita. Padahal bertentangan dengan Islam. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah bangga dengan ajaran nenek moyang yang nyangkut kepercayaan, bertolak belakang dengan ajaran Islam. Itu salah satu penyebabnya. Dan itu Allah memberikan contohnya Abu Jahal. Sampai Abu Jahal mengatakan begini, ana la nukadzibuka walakin nukadzibu bima jita bihi. Sebenarnya aku tidak mendustakan kau Muhammad. Yang aku dustakan adalah ajaran yang dibawa oleh kamu. Sebenarnya kata Abu Jahal, ana la nukadzibuka walakin nukadzibu bima jita bihi. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Aku tidak mendustakan engkau Muhammad. Yang aku dustakan itu adalah ajaran yang dibawa oleh engkau. Aku sih sebenarnya percaya kamu itu orang jujur, orang baik. Tapi karena memang bangga nenek moyang, ditolak itu aja. Walaupun tahu yang bawa ajaran itu adalah orang yang jujur. Banyak ya kayak Abu Jahal CS. Bahkan Abu Thalib saja yang sangat banyak jasanya
terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu berjasa, pantasnya masuk surga. Kalau itu berjasa, bayangkan Abu Thalib itu dari umur 8 tahun sampai jadi nabi pun tetap bela sepanjang masih hidup. Kalau bahasa kasarnya begini, sebelum kau membunuh ponakan gue, gitu kan, maka hidup mayat gue. Kasarnya begitu. Saking sayangnya kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan karena kenabiannya sayangnya, karena sebagai keponakannya. Makanya kenapa kita cinta itu tidak boleh karena semata-mata hubungan darah, tapi cintanya harus karena bukan tidak boleh cinta kepada hubungan darah, bukan. Cintanya supaya jadi ibadah karena Allah. Ternyata Abu Thalib kalau kita lihat Quran ya, surat At-Taubah 113 ya. At-Taubah 113. Kalau lihat tafsir Ibnu Katsir itu terkait dengan kematiannya Abu Thalib. At-Taubah 113. Sudah ketemu? Sedang mana? Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak sayang, sangat sayang kepada Abu Thalib, sayang juga kepada Nabi Muhammad. Cuma sayangnya bukan karena kenabiannya, sayangnya karena hubungan darah. Makanya supaya kita jadi ibadah, kalau sayang sama istri, sama hubungan darah, anak, orang tua, semata-mata karena Allah, supaya jadi ibadah. Jadi apapun dapat kebaikan oleh Abu Thalib tidak jadi ibadah, tidak jadi amal soleh. Walaupun bager kan, bagernya luar biasa, baiknya luar biasa. Tapi saat kematian, sakaratul maut, di situ sudah ada Abu Jahal CS. Nabi Muhammad datang. Saking saya ditalkinkan, makanya kata Rasulullah kan, lakinu mautakum la ilaha illallah man kana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Talkinkan orang yang mau mati, bukan orang sudah mati ya. Talkinkan orang yang mau mati. Nasihati, talkin itu nasihat. Nasihati orang mau mati dengan bacaan la ilaha illallah ke telinga kanannya pelan-pelan. Jangan ditanya begini, mobil yang itu buat siapa, rumah yang ini buat siapa, orang mau sakaratul maut, jangan. Ya, rumah yang di sana buat siapa, tanah yang di sana buat siapa. Kamu saya tanya, kalau sudah sakarat mau meninggal ya, kalau sudah nyawa di tenggorokan udah nggak bisa itu. Maka tobat nggak bisa diterima manakala pertama saat nyawa di tenggorokan, yang kedua saat matahari terbit barat, kiamat, malam yugorgir. Kalau kita lihat bab tobat ya dalam kitab Riyadhus Shalihin, malam yugorgir. Jadi tidak akan terima tobat kalau nyawa sudah dimasuki itu. Kalau sebelum di tenggorokan itu masih bisa itu. Makanya talkinkan. Kalau orang sudah sakitnya berat, talkinkan la ilaha illallah. Telinga kanannya pelan-pelan, nggak usah kencang-kencang. Ya, talkinkan. Nah, kalau Rasulullah ditalkinkan ternyata tidak bereaksi. Begitu Abu Jahal ngomong tentang ajaran nenek moyang, bereaksi, membenarkan, mendidik. Itu asbabun nuzulnya Quran surat At-Taubah 113. Makanya orang bilang angka 13 sial, bukan angka 13 sial. Kebetulan aja itu surat ayat 113 ada angka 13-nya. Surat At-Taubah ya, ayat 113. Itu asbabun nuzulnya terkait dengan meninggalnya Abu Thalib. Jadi penyebabnya karena bangga aja nenek, tetap aja
hati-hati, waspada. Pemurtadan itu kadang-kadang tanpa biaya besar, ya murah aja, yaitu bakal dan nenek moyang yang nyangkut kepercayaan bertolak belakang dengan tauhid kepada Allah, itu maaf ya, itu tidak akan dapat hidayah. Jadi kalau seorang dai ya, apalagi seorang dai biasa ya, apalagi kayak saya, sekelas Nabi Muhammad saja. Ini sekelas Nabi, berarti dai terbaik tingkat internasional dari sejak ada manusia pertama Nabi Adam sampai kiamat. Terbaik adalah Rasul, dai terbaik ya Rasulullah, harus diakui. Dai terbaik. Ternyata dai terbaik saja sebagai manusianya, bukan sebagai kenabiannya, sebagai manusianya. Pada saat ditolak sedih nggak? Sedih. Tapi Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, yang ditolak bukan kau Muhammad, bukan kamu. Yang ditolak adalah ajaran yang dibawa oleh kamu. Makanya kalau kita baru jadi dai, apalagi kayak saya, kecil-kecilan, karena ditugasin aja menyampaikan, bukan karena paling tahu di antara di sini, bukan. Mungkin ada yang lebih tahu, tapi karena ada jadwal. Jadi itu yang namanya sebagai manusianya sedih, itu ada penolakan. Tapi Allah mengingatkan kepada Muhammad, bukan kau Muhammad yang ditolak, tapi yang ditolak adalah ajaran. Jadi orang takabur, zalim, bangganya yang banyak disebutkan. Yang diwajibkan itu menyampaikannya. Wajib itu menyampaikannya. Diterima tidaknya itu urusan yang bersangkutan. Tapi kalau sudah disampaikan, alhamdulillah. Kalau belum disampaikan, ya dosa yang belum menyampaikannya. Kita lihat Quran surat Al-An'am ya. Al-An'am surat 6 ayat 33. Fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi. Jadi ya Ustaz Ahmad, qad na'lamu ya Allah. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka ketahui katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi yang ditolak itu bukan orangnya ya. Kita baru jadi dai aja terus juga bolongan. Tahu bolongan? Tahu bolongan? Baru ditolak aja udah diminta lagi. Udah saya nggak mau. Itu juga nolak. Nggak boleh. Justru kalau mau itu alhamdulillah gitu. Jangan begitu, dulu saya kan pernah ditolak di situ. Ngapain saya di situ lagi? Nggak usah. Ya. Justru kita harusnya alhamdulillah. Karena yang ditolak itu dulu bukan yang bersangkutannya, tapi ayat-ayat ajaran Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad yang diingetin baru Nabi bersadar. Kita sebagai umatnya tentu harus mencontoh Nabi. Jadi kalau kesedihan wajar, sedih itu wajar. Antum kalau lihat dakwah Rasulullah ya, itu ditolak itu bukan oleh orang luar, orang keluarganya sendiri. Yang punya itu masih ada hubungan keluarga, hubungan darah. Masih ada hubungan darah. Itu tolaknya rame-rame. Yang nerima sedikit. Ya berapa besar apa? Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Oh masih lama. Jadi nolak rame-rame ya. Rasulullah mencoba dakwah ke Taif. Ternyata di Taif juga semua tokoh didatangi oleh Nabi Muhammad dengan cara yang sopan, yang bijak, menyampaikan tentang ajaran Allah. Dan Nabi Muhammad hanya pesan aja, tolonglah kalau
tidak terima, jangan sampaikan ke budak-budak, ke anak-anak. Ya. Kalau nolak aja nggak apa-apa. Tapi kalau nerima, ternyata semuanya, kalau baca sebagian itu ya riwayat menyatakan 10 tokoh Taif itu nolak semua, tidak ada satupun yang terima. Ternyata ya namanya orang yang nolak disampaikan kepada budak-budak dan pada anak-anak, dilempari sampai dikejar-kejar. Nabi Muhammad berdua dengan siapa namanya? Dengan siapa? Ustaz Ahmad dengan siapa? Nabi Muhammad didampingi dengan anak muda, siapa namanya? Ustaz Ahmad suka pura-pura. Sama ibu-ibu udah benar tuh, diterima katanya, benar tuh. Tapi oleh Zaid bin nah itu Zaid ini bukan jadi bisa penulis itu banyak, penulis sekretaris. Zaid bin baca sirahnya, tulisan itu bagus tuh. Apa namanya, Al-Buti, Romdan Al-Buti bagus. Romdan Al-Buti itu bagus, enak ya, terjemahnya enak, bahasanya lugas. Jadi Nabi Muhammad pada dasarnya ditolak. Sedih, ya sedihlah sebagai manusianya. Sebagai manusia sedihlah, seorang dai ditolak, udah hebat, udah luar biasa, persiapannya matang, tapi nolaknya rame-rame lagi, tanggung-tanggung. Makanya pada saat ditolak itu kata Allah, bukan kau Muhammad yang ditolak, tapi ayat-ayat Allah yang ditolak. Makanya bagi seorang dai biasa-biasa aja, ditolak biasa, diterima alhamdulillah, karena kita hanya menyampaikan. Jadi hidayah itu ya, sekali lagi bisa dapat hidayah karena amal qalbinya positif. Yang positif itu al-qudu'u al-inqiyadu at-taslimu, patuh, tunduk, berserah diri kepada Tuhan Allah dan Rasulnya. Patuh, tunduk, berserah diri kepada Tuhan Allah. Patuh itu kan kaitan dengan hati. Tunduk juga kaitan dengan hati. Makanya kalau hati itu benar gitu kan, hati itu baik, yang lain otomatis baik. Tapi kalau hati itu rusak, apalagi punya penyakit zolim, sombong itu penyakit hati, zolim itu penyakit hati. Itu bisa menyebabkan tidak dapat hidayah. Jadi kalau ingin dapat hidayah, sekali lagi patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah dan Rasulullah, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, supaya kita istiqomah sampai ujung hayat. Karena kita tidak tahu umur kapan. Cuma pasti kita dijemput oleh malaikat. Malaikat apa itu? Pejabat nyawa itu? Malaikat Israel. Itu pasti itu didatangin itu. Setiap orang pasti didatangi. Makanya hari Jumat itu disunatkan baca surat Al-Jumat. Bagusnya gitu ya, surat Al-Jumat itu pada sholat imam itu bagusnya surat Al-Jumat. Coba kalau kita lihat surat Al-Jumat ayat 8, dan dia bisa lari dari kematian. Mati itu pasti didatangi. Kita pasti datangi dengan kematian itu. Ya. Al-Jumat ayat 8, surat 62 ya, ayat 8. Ya, sudah aman. Surat 62 ayat 8 paling bawah. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu
lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu ya kita tidak bisa lari dari kematian. Kalau saatnya kematian pasti mati. Kalau umur bisa bayar ya, orang kaya umurnya bisa panjang. Kalau umur bisa bayar, orang kaya bisa bayar. Bayar berapa aja gitu. Kalau orang kaya ya, apalagi triliunan uangnya gitu. Punya kekayaan 10 triliun, bayar 1 triliun gitu ya, supaya tidak mati. Tambah lagi 50 tahun, ya pasti jangankan 10 triliun, jangankan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun itu berani ya kalau punya kekayaan 10 triliun. Ternyata kalau saatnya kematian, kamu lari dari kematian, pasti mati. Dan dikuatkan dengan ayat yang lain, aina matakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Aina matakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kita lihat Quran surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 87 apa? 78 ya. Rahman 87 78 kayaknya, 78 ya. 78. Aina matakum yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu Rahman ayat 78 kalau nggak salah. Itu ayat berapa? ini ayat Aina matakum yudrikumul maut. 78. Iya. Aina matakum yudrikumul maut ya. Ya betul. Memang nggak, suaranya agak sedikit. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad. Jadi walaupun tumpi buruji musayyadah, walaupun tumpi buruji musayyadah, musayyadah itu dulu ya diterjemahkannya gedung yang tinggi kokoh kuat. Karena saat itu yang namanya perang itu pakai kuda, pakai pedang, pakai panah. Jadi saking tingginya itu gedung tidak akan sampai ke kuda, panah pun tidak akan sampai, tertutup rapi gedungnya. Kalau sekarang itu walaupun masuk ke bakar-bakar gitu ya, mungkin nanti yang akan datang apalagi lah gitu. Maksudnya dimanapun ya, sehebat apapun manusia menghindar dari kematian, kalau saatnya kematian pasti datang. Cuma kita diingetin setiap Jumat itu oleh khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau itu menghafal ya, surat apa ini? Surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Surat apa? Al-Imran betul. Ayat kalau dijumlahkan jadi 105. Ayat kalau dijumlahkan jadi 105 biarkan itu punya orang 100 ayat 102 ya. Al-Imran kan 3 tambah 102 jadi 105 ya. Dan nggak ngantuk. Ustaz Hamdan mengatur terjemahnya dibaca punten. Ayat 102 ya, surat 3. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa
mati dalam keadaan murtad. Justru Allah menginginkan orang beriman itu mati dalam keadaan pasrah, tunduk, sedang melaksanakan ajaran Islam, sedang taat gitu maksudnya. Makanya kalau sedang taat harus bergaul dengan orang yang baik. Kalau bergaul dengan orang baik, kalau kita mau melakukan maksiat kan pasti diingetin, itu salah gitu kan. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, ya justru terbalik. Hati-hati ya, pergaulan itu pengaruhnya besar. Makanya memilih bergaul itu juga pilihan. Beda dakwah dengan bergaul ya. Kalau dakwah itu semua kelompok termasuk, ya maaf ya, kalau melihat Islam itu pakai kacamata hitam, gelap, malam di malam gelap, gelap gulita gitu. Tetap sebagai objek dakwah, tetap diajak dengan baik. Tapi kalau bergaul tidak boleh. Makanya kenapa Islam itu melarang pergaulan yang paling akrab itu kan suami istri. Maka kenapa dilarang nikah beda agama? Makanya kenapa dilarang beda agama? Karena bagaimana menyangkut masalah anak. Jangankan masalah anak, masalah makan aja gitu. Kata yang satu ini haram, itu satu bingung itu anaknya. Makanya kata Ismail Siregar dulu, saya pernah belajar kriminologi ya, sebab-sebab kejahatan itu oleh Ismail Siregar, Hakim Agung dulu ya, terakhir. Beliau waktu itu ketua pengadilan Jakarta Utara Timur, belum dibagi dua tuh Utara Timur itu dulu. Beliau ketua pengadilan. Saat ngajar kriminologi itu diantaranya sebab-sebab kejahatan itu kata dia, nikah beda, suami dan istri itu beda, itu bermasalah kata dia. Masalah makan aja masalah. Ini kata yang satu halal, kata yang satu haram, kata yang satu najis, kan itu tidak najis. Ya mana anaknya bisa ngikutin kemana? Padahal tugas orang tua itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Terus yang menentukan soleh dan tidak soleh itu justru ibunya, bukan bapaknya. Maaf ya. Jadi kalau anak itu soleh-soleh di rumah, yaitu usaha ibunya yang luar biasa. Kalau anak durhaka juga memang ibunya yang durhaka. Kita lihat contohkan ya. Nabi Nuh. Karena ibunya durhaka. Kita lihat Siti Asia. Siti Asia itu istri Fir'aun, anak angkatnya Nabi Musa. Karena Siti Asia-nya itu solehah, itu anak asuhnya Nabi itu luar biasa, dititipkan sama orang yang solehah dalam kondisi yang sangat genting, itu luar biasa Allah titipkan. Kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu solehah luar biasa. Kita lihat Ismail. Apalagi terkait dengan sebentar lagi kurban. Itu kan suka tidak suka pasti dihubungkan dengan Nabi Ibrahim. Salah satu pengorbanan Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Isa gitu kan. Tapi Allah ganti dengan ibas, dengan domba yang besar. Bagi Allah apa? Bagi Allah tidak roda sayan ayyakul lahu kun. Bagi Allah nggak ada yang susah. Kalau bicara susah itu makhluk. Bagi Allah semuanya mudah. Bagi Allah semuanya mudah. Jadi sekali lagi ya, kita jangan sampai mati dalam kondisi tidak taat, apalagi kafir. Kalau tidak taat karena malas ya masih muslim. Cuma malas aja kan masuk dosa. Malas itu termasuk dosa. Jadi kembali tadi, jadi hidayah itu harus direspon. Hidayah itu bisa hilang manakala kita sombong, manakala kita zalim, dan manakala bangga dengan ajaran nenek moyang kita yang nyangkut kepercayaan. Hati-hati, itu harus hati-hati. Saya kira untuk
tutup, kita tutup dengan ibadah majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka